Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kali ini kita sudah memasuki pertemuan 9, yaitu kita akan membahas mengenai pembuatan form login dan pesan notifikasi dalam studi kasus rental mobil. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan teman-teman mampu membuat form login dengan enkripsi password MD5 dan memahami pembuatan notifikasi kesalahan dalam inputan form. Nah, untuk membuat halaman login, nanti kita akan membuat tampilannya menggunakan template dari Bootstrap, yaitu SB Admin 2. Nah, untuk mendownload Bootstrap-nya ini, teman-teman bisa langsung akses websitenya, yaitu ini. Nah, teman-teman bisa akses link berikut, yaitu starbootstrap.com. Kemudian, teman-teman cari yang SB Admin 2. Nah, kemudian teman-teman dapat langsung mendownloadnya ya. Nah, setelah teman-teman download, kemudian ekstrak file tersebut dan cari folder CSS, image.js vendor, kemudian copy paste ke dalam project kalian, project rental mobil. Nah, dalam hal ini, di dalamnya kita akan membuat folder dengan nama assets, sehingga hasilnya akan tampil seperti ini. Oke, kita akan langsung mempraktekkan saja untuk pembuatan form login pada studi kasus rental mobil. Kita akan ambil data Gmail dan password ya dari tabel user yang sudah dibuat, yang kemarin sudah kita buat ya. Di sini ada user role mobil kategori. Nah, di sini role sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu di sini ada ID dan role, di mana ID ada 1 dan 2, di mana satu administrator dan yang kedua member. Kita akan membuat login untuk admin. Ya, di sini kita coba tambahkan dulu tabelnya. Contoh. Role ID-nya kita kosongkan. Terus kita ada 0 dan 1. Tanggal input. Selanjutnya kita jalankan. Nah, setelah kita selesai input, untuk tampilannya sendiri, di sini kita akan mencoba menggunakan Bootstrap ya. Di sini kita akan mengambil dari CSS-nya. Kita download dulu apa yang kita butuhkan. Nah, ini kita coba ekstrak ya. Di sini kita hanya akan mengambil di bagian untuk desainnya saja. Jadi kita akan mengambil template-nya untuk kita buat formnya, loginnya. Di sini kalau kita tidak ada folder aset, di sini kita bisa membuat sendiri. Nah,
kalian ambil di bagian bootstrapnya, terus di bagian pendukung desainnya ini, dan kita ambil loginnya. Nah, kita coba kita masukkan ke folder asset. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi di sini kalian bukan hanya login saja, tampilan login saja, bisa tampilan yang lain di Bootstrap ini. Oke, nah setelah selesai kita akan coba buat di bagian aplikasi, di bagian view-nya. Jadi kita bikin view-nya terlebih dahulu. Di sini kita bukan membuat folder admin, jadi nanti ketika ini sukses dia akan masuk ke halaman admin seperti itu. Dan template di sini, template ini untuk bagian desain footer ya, header dan footer maksud saya. Selanjutnya, dan di sini autentifikasi di sini untuk form loginnya. Selanjutnya kita akan membuat di bagian view dulu ya, di bagian template kita buat new file. Kita kasih nama di sini auto header .php. Kita pastekan codingannya, di mana di sini untuk teks ini kalau tergantung itu bisa diubah tadi, dan di bagian aset ini sesuai dari bagian bootstrap tadi. Kemudian kita bikin di bagian autentifikasinya, kita buat folder baru, kita login.php. Ini untuk loginnya, kita masukkan codingannya, di mana di sini ada session flash data. Jadi kalau misal datanya ada kesalahan atau error, nanti kita akan membuat pesan yang muncul gitu. Di sini actionnya yaitu kita menggunakan metode post, dan kita menggunakan controller dari autentifikasi ini. Nah, untuk ini lupa password belum kita buat dulu, kita fokus di bagian kita bisa melogin dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian template-nya atau footer-nya. Oke, untuk folder dari ini JavaScript-nya di sini
kita tetap di folder aset yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita pakai template bootstrapnya. Di sini kita tambahkan fungsi pesan notifikasi ya. Di sini kalau gagal dia akan muncul pesannya gitu. Kita coba atur di bagian config-nya apa, auto load dulu ya. Selain database, di sini kalau login kita pasti menggunakan session. Ya, oke. Di database-nya masih tetap. Sekarang kita coba buat controllernya. Kita buat baru. Autentifikasi.php. Di sini kita tulis kode sebagai berikut. Di sini kita membuat kelas autentifikasi sebagai controller. Nah, di sini kita load library dari form validasi. Dan kemudian akan mengload session. Di sini session ini jadi ketika login akan ada notifikasi gitu atau tanda bahwa user itu sudah login. Jadi kita di sini jadi kita mengambil dari emailnya, akan ada pemberitahuan gitu loh. Di sini ada form validasi apa saja yang harus diisi gitu ya, kayak password. Nah, jadi ketika form validasi ini error, dia akan balik lagi. Di sini kita load view-nya di auto header. Kedua, kita akan membuat form login-nya kemudian di bagian footer. Kemudian kita akan membuat fungsi dari login. Jadi ketika tombol login di input, pertama kita akan membuat variabel email. Kedua, kita akan membuat variabel password. Kemudian dari model user kita akan membuat model user kita tambahkan model user yang bernama function check data. Jadi di sini dia akan mengecek email apakah ketika user ada dan aktif. Tadi kan kita masih tadi kan di database masih 1 dan 0. Ketika 0 berarti aktif, ketika 1 itu aktif, ketika 0 itu tidak aktif. Nah, di sini passwordnya ya, password inputan sama dengan password yang sama ada di database. Kemudian kita akan mencocokkannya lagi role ID. Role ID di sini ketika 1 itu admin, dan ketika role ID-nya 1 dia akan masuk ke admin maksud saya, dan di sini image atau gambarnya tadi masih kosong ya. Jadi kita nggak ada masukin foto dulu. Mungkin akan muncul pesan di sini. Pesan ya. Kita akan menampilkan error di bagian flash data. Nah, ini ketika password salah,
Yang terakhir di sini ketika user belum diaktifasi, itu masuk ke role ID. Sekarang kita akan membuka model yang sebelumnya yang pernah kita buat. Di sini kemarin kita sudah pernah membuat model user ya. Di sini kita akan menggunakan model dimana model user. Jadi kita akan membuat ini bagian yang cek data. Kita akan membuat fungsi dari cek datanya yang belum kita buat. Kita coba tambahkan di sini di variabel paling bawah. Di sini cek data, dia akan mengecek usernya. Di sini autentifikasi, di sini kita akan mengecek emailnya dulu. Jadi ketika emailnya ini ada, baru kita akan mengeksekusi. Atau sebelumnya kita cocokkan dulu aktivasinya di sini dan role ID-nya. Entah itu 0, entah itu 1, dan passwordnya. Tapi terutama di sini email dulu. Setelah kita membuat modelnya, kita membuat di bagian config-nya. Di sini masih welcome. Jadi ketika kita run masih welcome, kita ubah di sini berarti autentifikasi. Jadi ketika kita jalankan di sini, dia akan menuju ke bagian home login-nya atau masih error. Templates. Nah, kurang huruf templates. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Nah, ini errornya yaitu help. Kita pakai base URL-nya di sini. Kita kasih URL, kita refresh lagi. Nah, alhamdulillah sudah berhasil ya. Karena di sini kita menggunakan kita coba lihat datanya. Ya, di sini ada nah ini emailnya ya. Kita coba masukkan emailnya. Email salah. Nah, email tidak terdaftar ya. Kalau kita masukkan email salah, kita masukkan email yang benar. User belum diaktifasi. Nah, kita coba aktivasi dengan kita ganti 1 ya. Selanjutnya kita masukkan lagi, kita salahin passwordnya coba. Nah, password salah. Selanjutnya kita coba yang benar. Error. Jadi ini karena di sini dia role ID-nya masih 0, maka larinya ke bagian tag user.
Di sini kita ubah dulu, kita back. Kita coba role ID-nya kita sama dengan 1 dulu ya. Coba. Dia akan masuk ke halaman adminnya. Jadi kita ubah dulu di bagian. Jadi di sini ketika role ID-nya 1 itu kita akan masuk ke halaman admin. Jika role ID-nya 0, dia akan masuk ke bagian user. Ya, ini sama ya. Oke, sekian tutorial dari ini. Kalian nanti bisa improvisasi lagi dan membuat halaman admin dimana untuk login di sini masing-masing user kita akan mengambil data user dan data admin. Kemudian pada halaman admin ini kalian bisa improve lagi dengan menggabungkan materi-materi yang sebelumnya sudah saya beri ya untuk menampilkan tampilan admin seperti itu. Tapi ini sudah benar, tinggal ditampilkan saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman untuk membuat tampilan website menjadi lebih menarik. Teman-teman bisa memodifikasi tampilannya sedemikian yang diinginkan teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.